Shalom, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 13 Juli 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Tema renungan kita hari ini adalah Allah itu penuh rahmat. Berdasar dari bacaan Injil Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Sebelum merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk rahmat-Mu yang kami rasakan hari ini. Di pagi hari ini, kami mengkhususkan waktu kami untuk datang di hadirat-Mu, karena kami sungguh merindukan sapaan firman-Mu. Berkati kami ya Allah, berikanlah Roh Kudus-Mu pada kami, supaya firman-Mu itu dapat menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh
dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat Petra, pernahkah saudara mendapatkan rejeki yang tidak terduga? Dalam hidup kita pasti punya suatu pengharapan. Namun, ada kalanya di mana kita merasa bahwa sesuatu yang kita harapkan itu nampaknya tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika saat itu datang, maka kita hanya bisa ikhlas, pasrah, dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Namun, di saat kita telah berada di titik ikhlas dengan segala keadaan kita, saat itulah Tuhan memberikan rejeki yang tidak terduga kepada kita. Sesuatu yang nampaknya mustahil terjadi dalam kehidupan kita, ternyata secara ajaib dapat terjadi. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan Elisabet dan Zakaria. Injil Lukas menceritakan bahwa Elisabet dan Zakaria adalah sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan. Melalui penuturan Injil Lukas, kita bisa bersama-sama melihat bahwa mereka berdua sudah mengikhlaskan harapan mereka untuk mendapatkan seorang putra. Sebab kita tahu dari bacaan kita, Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sehingga Elisabet dan Zakaria merasa bahwa sudah tidak mungkin mereka memiliki seorang keturunan. Melihat kenyataan tersebut, Elisabet dan Zakaria telah menerima keadaan itu dan ikhlas menerima semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keluarga mereka. Hal tersebut ditunjukkan pada sikap hidup yang mereka jalani. Injil Lukas menyebut bahwa Elisabet dan Zakaria adalah orang yang benar di hadapan Allah dan selalu hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Di saat Elisabet dan Zakaria telah ikhlas menerima keadaan mereka, Tuhan justru menyatakan rahmat-Nya. Di usia Elisabet yang mandul dan yang telah lanjut usia, malaikat Tuhan diutus dan menyampaikan pesan kepada Elisabet bahwa ia mengandung seorang putra.
Saat itu, Elisabet dan Zakaria mungkin sering menjadi bahan pergunjingan oleh para tetangga dan sanak saudaranya. Namun, ketika rahmat Allah itu dinyatakan, mereka justru ikut bersuka cita bersama dengan Elisabet dan Zakaria. Keluarga kecil inilah yang melahirkan Yohanes, sang pembuka jalan bagi Sang Mesias. Sungguh, dari kisah Elisabet dan Zakaria, sebuah anugerah yang sangat indah, yang tidak pernah terduga oleh keduanya, justru diberikan kepada mereka yang ikhlas menerima segala keadaan. Dari kisah Elisabet dan Zakaria, kita belajar untuk tidak terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin sahabat Petra yang menjadi pendengar pada pagi hari ini pasti punya suatu angan dan harapan, dan mungkin juga khawatir bahwa bisa saja setiap angan dan harapan itu tidak dapat terwujud. Namun, ada sebuah kata-kata yang baik pada hari ini. Kata-kata itu adalah, tugas kita hanyalah berusaha. Sehingga kita belajar dari Elisabet dan juga Zakaria. Ketika kita sudah berusaha, kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak angan dan harapan kita yang nampaknya mustahil untuk terwujud dalam hidup kita. Entah itu dalam keluarga, pekerjaan, ataupun relasi. Namun, jika kita ikhlas, jika kita bersedia menyerahkan setiap keputusan akhir di tangan Tuhan, dan selalu hidup benar di hadapan Allah, maka Allah yang penuh rahmat itu akan mengaruniakan suatu anugerah yang indah dalam kehidupan kita. Demikian sapaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, betapa kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Pada pagi hari ini, melalui kisah Elisabet dan Zakaria, kami dapat melihat bahwa ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan penuh dengan rahmat dan cinta kasih-Nya. Oleh karena itu ya Allah, mampukanlah kami untuk selalu menunjukkan sikap ketertundukan pada setiap putusan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami telah ikhlas menerima segala hal terjadi dalam kehidupan kami, Engkau akan menyatakan rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Semoga kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra, demikian sapaan firman Tuhan dalam embun pagi hari ini, pada Sabtu 13 Juli 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Krisnur Cahyani, dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.